Oke, selamat siang menuju sore. Terima kasih sudah hadir di kelas online kita ini. Ini kelas Cyber Security dan ini adalah pertemuan kita yang ke-13. Jadi kita akan bahas tentang serangan pada transport layer. Oke, ini kok ARP spoofing? Ya, saya salah ngupload. Oke. Mohon maaf hari ini kita online soalnya dari bangun tidur, tunggu dari semalam mana kurang enak badan. Jadi ya kita terpaksa online dulu. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa onsite. Oke. Hari ini kita bahas yang serangan pada transport layer. Oke, kita aktifkan dulu blue dan red kita, blue dan red. Oke, birunya sudah up. Kita langsung aktifkan terminalnya. Dan yang red masih belum. Oke, sudah juga. Aktifkan terminalnya. Oke, kita coba lagi petunjuknya. Ke Google Drive. Dan live from seat. Dan kemudian masuk ke yang TCP attack. Nah, TCP attack sebenarnya mirip seperti yang IP attack, di mana kita akan melakukan serangan DOS atau denial of service. Jadi kita akan mengirimkan paket-paket tertentu yang kita crafting pakai SCPI untuk membuat server yang kita tuju itu jadi down atau merefuse new connection dari klien lain. Nah, kalau yang di layar IP, kita menggunakan IP fragmented attack. Jadi kita bahas kemarin IP fragmented attack, jadi kita kirim banyak paket, tapi ngakunya dari IP address yang berbeda-beda, dan yang dikirimkan adalah potongan IP atau paket yang terfragmentasi, dan itu paket yang pertama. Nah, karena si penerima merasa, oh ini ada paket, tapi potongan pertama, berarti dia akan menyediakan resource untuk menunggu potongan paket berikutnya. Tapi ternyata itu adalah serangan. Jadi si pengirim itu tidak akan ngirim paket berikutnya, potongan paket berikutnya. Jadi dibiarkan aja menganggur seperti itu. Dan akhirnya resource di server tujuan yang kita serang itu jadi habis. Dan karena kalau habis, maka begitu ada klien lain yang ingin connect ke server, jadi ditolak. Oke, jadi dianggap uh, error 503, service unavailable.
Nah, kalau yang di TCP attack, mirip, kita akan melakukan DOS attack, Denial of Service attack, tapi yang kita gunakan adalah three-way handshake. Jadi three-way handshake, kalau teman-teman masih ingat, atau janganlah, kita coba buka yang kuliah. Kemudian ini ya. Mumpung di sini sudah dijelasin, nah ini dia. Yang TP, oke. Nah, ya di sini nggak dijelasin ya. Ya, terpaksa berarti bikin baru. Ini siapin. Ya. Mungkin teman-teman masih ingat tentang trio handshake. Oops. Belum saya aktifin. Nah, trio handshake. Kenapa lagi nih? Baterainya habis. Nah, jadi ini klien dan ini adalah server. Di klien, pada saat klien ingin terkoneksi menggunakan layer transport TCP, jadi misalnya dia ingin connect TTP dengan web browsing, maka klien akan melakukan three-way handshake. Jadi pertama dia akan kirim paket SYN, dan kemudian server akan menjawab dengan SYN acknowledge, dan kemudian klien akan mengirimkan paket ketiga, yaitu acknowledge. Nah, ini disebut sebagai three-way handshake. Baru setelah itu, setelah klien dan server kenalan, baru klien boleh request. Misalnya, request-nya kali ini HTTP, get index.html, misalnya seperti itu. Nah, ternyata metode three-way handshake ini juga digunakan untuk melakukan serangan DOS. Caranya yaitu pada saat klien mengirimkan SYN, server, karena dia sedang free, maka dia akan menyediakan, oke, ini saya sediakan alokasi memori untuk klien 1, misalnya klien 1. Dan server akan menjawab acknowledge, SYN acknowledge. Berarti server sudah bilang, saya siap menerima koneksi Anda, saya sudah menyediakan resource untuk komunikasi kita ini. Nah, tapi ternyata klien 1 tidak pernah ngirim ACK ini. Dan justru klien 1 pura-pura jadi klien 2, ngirim SYN acknowledge lagi, ngirim SYN lagi. Nah, karena klien 2, servernya tahu, oh ini klien 2 beda. Maka dia akan menyediakan resource lagi untuk klien 2. Dan dia akan jawab SYN acknowledge. Setelah itu klien 2 nggak ngirim acknowledge, dicuekin aja. Dan sekarang klien 2 berubah lagi jadi klien 3. Jadi dia ngubah-ngubah IP address-nya. Dan sekarang
dia akan kirim SYN lagi, dan seterusnya, sehingga akhirnya memori di server akan habis. Tapi tentunya kita tahu sendiri bahwa alokasi resource ini ada timeout-nya. Jadi kita nggak bisa ngirim SYN itu dalam jeda waktu 1 SYN per detik, gitu, misalnya. Ya itu sudah habis duluan timeout-nya. Jadi pada saat klien 1 ngirim SYN, server nyediain C1, ngirim SYN acknowledge. Tapi terus kelamaan, nggak datang nih acknowledge-nya. Server langsung membebaskan ini. Udah, ini rilis memorinya, bisa dipakai buat user yang lain. Karena dia sudah time out. Nah, makanya kalau kita ingin melakukan serangan menggunakan SYN attack ini, ya kita harus cepat. Kita harus kirim SYN ratusan kali per detik, sehingga server itu tidak sempat tidak sampai time out untuk resource-nya. Oke. Nah, metode ini disebut sebagai TCP SYN flooding attack. Karena dia akan melakukan serangan yang membanjiri dengan paket TCP SYN. Oke, ini konsepnya. Nah, sekarang kita coba lihat di blue dan red. Password. Oke. Dan kita lihat di sini. Kita di sini akan coba satu lab saja, yaitu ini, SYN flooding attack. Oh, di sini sudah ada gambarnya. Ada SYN, kemudian SYN, terus harusnya ngirim acknowledge, tapi dia dicuekin. Nah, ini dipakai oleh penyerang dengan mengirim SYN terus. Dan ini menggunakan random IP. Dan script-nya itu sudah ada. Nih, ini lab 3. Sebenarnya sudah ada di sini lab 3. Gimana ya? Ini tas 31. Kita coba lihat isinya. Cat tas 31. Ini dia. Jadi kita membuat paket crafting menggunakan Scapy dengan IP source-nya itu nanti kita ubah-ubah. Oke. Nah, pada saat kita ingin melakukan crafting untuk TCP SYN flooding attack, tentu kita harus tahu apa yang harus kita crafting. Nah, kalau kita perhatikan di struktur data dari header TCP,
Mana dia? Nah, ini dia. Nah, atau kita coba lihat ini ya. Hmm, kita coba buka security paket. Nah, ini HTTP. Nah, di sini ada three way handshake. Yang paket pertama TCP, SYN, kemudian yang kedua SYN acknowledge, dan yang ketiga adalah acknowledge. Dan SYN dan acknowledge itu sebenarnya mengubah-ubah di yang namanya ini flag. Jadi sebenarnya identifikasi dari apakah ini SYN, apakah ini SYN acknowledge, apakah ini acknowledge, itu ada di flag ini. Dan flag ini, kalau kita di sini, ini dia flagnya. Di sini ada SYN, kemudian ada acknowledge. Nah, gabungan dari kedua flag ini digunakan untuk kalau SYN berarti ini satu. SYN acknowledge berarti SYN dan acknowledge jadi satu. Satu semuanya dua-duanya. Kemudian acknowledge ininya yang satu, ininya nol. Kita coba lihat ya. Ini adalah SYN. Pada saat SYN ini aktif. Bit kedua dari kanan. Bit kedua dari kanan. Paling paling kanan kan finish. Kemudian SYN. Jadi ini kita akan set jadi satu. Ini SYN. Jadi kita akan melakukan crafting paket pakai SCPI, di mana TCP header-nya untuk bagian flag-nya itu isinya untuk field atau bit SYN itu diaktifkan. Dan ini kan bobotnya ini 1, 2, 4, 8, 16, berarti ini adalah 2. Makanya di sini TCP flags kita set jadi 2 untuk menunjukkan bahwa ini adalah TCP SYN. Ya, SYN maksudnya. Oke. Sebentar untuk port-portnya itu bebas. Oke, kita coba aja sekarang untuk mengirimkan data ke biru. Dan di biru itu saya gunakan NC-LU, ini tadi pakai ini ya, berarti -L 80. Kok SNC, maaf. Net connect, listen di port 80. Permission denied, oke, berarti harus jadi pas. Super user. Ya, NC-L 80. Oke, dia sudah listening. Sekarang kita coba kirim satu paket aja. Berarti sudo su juga, karena kita mau menggunakan data interface card. Jadi harus jadi super user. Password. Oke, kita coba sekarang. From SCPI import bintang. Oops, nggak bisa gini. Panggil dulu. Python 3. Ya. Dan ini. Oke, cuma di sini IP address-nya kita ubah dulu karena di sini pakai apa namanya host only. Jadi dia subnetnya pakai yang 56.
Kita misalnya pakai 150 dan destination-nya adalah nggak bisa. Destination harus nanya dulu ke sini ke biru. IP address biru berapa ya? IF config 56112. Berarti destination-nya adalah 56112. Oke, saya ikutin ya. Jadi kenapa destination-nya 15612? Karena itu adalah IP address dari si biru. Dan biru yang akan kita serang. Jadi 56112. Dan source-nya bisa saja berasal dari red. Saya coba ya, red berapa sih dia? IF config 5604. Oke, kita coba. Berarti ini 56104. Oke. Berarti source-nya adalah merah, destination adalah biru. Oke, udah. Sekarang ini copy, paste, enter. Jadi kenapa destination portnya 80? Karena ini mau kita kirimkan ke si biru dan birunya sudah dengerin di port 80. Listen port 80. Oke. Sementara source portnya bebas. Yang penting di atas 1024. Oke, TCP udah, TCP header-nya. Sekarang kita crafting dengan TCP flag-nya sama dengan 2. Seperti ini. Ya. Kemudian payload. Ya. Sekarang kita lakukan enkapsulasi. Nah, jadi enkapsulasi adalah saya membuat sebuah paket, nama objeknya adalah PKT, yang di dalamnya ada payload, dibungkus pakai TCP header, dibungkus lagi pakai IP header. Oke, coba kita lihat pkt.show. Ini isinya. Jadi untuk layer untuk header paling luar kan IP. Versinya 4. Lainnya default dan source-nya adalah 104 merah, destination adalah 112 biru. Dan untuk paket header TCP-nya, source port-nya 1070, destination port-nya 80 dan dia ditulis 1TP. Terus udah. Dan payload-nya di paling dalam adalah A sebanyak 80 kali. Dari sini payload adalah huruf A sebanyak 80 kali. Oke. Nah, sekarang kita akan kirim. Ini. Send paket verbo sama dengan 0. Seperti ini. Send paket verbose 0. Tapi sini kenapa nggak muncul? Padahal dia sudah listen di port 80. Oke, kita coba lihat lagi. Saya juga lupa. Takutnya ada parameter yang kelupaan. Ini satu dua ada.
23 masih ada ya. Ini kan yang dari kita melakukan spoofing. Nah, tapi ini yang 104 dah masuk. Dan MAC address-nya adalah 8A EE buntutnya. 8A nih, 8A EE. Berarti ini adalah yang si merah. Oke. Kita coba lihat yuk sama-sama. Manual NC. Di sini minus P source port. Oke, apalagi ya, takutnya ada yang kurang. Minus R, nah, minus S. Atau jangan-jangan nggak boleh pakai, coba ya kita ya. Jangan pakai 80 misalnya, 80, 8008. Kita coba ya. Dan benar soalnya ini ya perintahnya. NC-R. Soalnya kalau yang pakai lab dari sheet ini, itu harus nginstal tool lagi, network namanya. Dan ini belum saya install di virtual machine. Oke, kita coba lagi tadi. Ini destination portnya adalah 8008. Oke. Ya. TCP flag sama dengan 2. Payload masih sama. Paket. Payload. Coba packet show coba. Sudah benar. Destination port 808 sekarang. Oke. Sekarang kita send. Ternyata masih belum sampai. Kita coba capture saja. Ini tadi pakai NP0S3. Ini NP0S3.
Ini ya, dia nangkap 2840. Berarti ada paket lainnya. Terus, nah, sini belum diinstal Wireshark. Jadi kita coba aja. Oh, nggak bisa ya, ini harus. Oke, ini kita skip aja. Kita lihat langsung aja. Seingat saya sudah pernah punya pickup-nya untuk yang TCP SYN. Coba kita coba lihat. Ya. Jadi, nah ini contohnya. Jadi saya mengirimkan sebuah paket SYN ini, dan kemudian dari servernya 10.0221 jawab, oke, SYN acknowledge. Tapi setelah itu saya enggak ngirim ACK lagi, jadi cuma sekali SYN aja seperti itu. Nah, kalau ini dilakukan berulang-ulang kali, ratusan kali dalam per detiknya, dengan IP address yang berbeda-beda, maka dia akan berhasil menghabiskan resource dari servernya. Oke, nah itu sedikit penjelasan tentang TCP SYN flooding attack. Cuma memang kalau di Ubuntu kita nggak bisa ngelihat utilitas dari memori di sini. Kalau di situ, kalau di FreeBSD yang saya tahu, makanya di sini belum bisa ngelihat ya. Oke. Nah, untuk topik TCP SYN flooding attack, ada pertanyaan dulu di sini. Jadi intinya sih, yang penting teman-teman paham bagaimana cara kerjanya, dan kemudian seperti apa craftingnya, seperti ini. Oke. Oh, ini ada netstart minus NA. Coba ya. Oh, ini cuma menjelaskan connection-nya aja. Ada berapa connection saat ini. Ya, ada connection apa saja ya.
Oke, ada pertanyaan di sini? Oke, kalau enggak, kita lanjut lagi. Sekarang kita topik yang ke-13, ke-14 ya, yang ini. Yaitu tentang SQL Injection Attack. Nah, jadi kalau SQL Injection Attack ini, kita tidak menggunakan ini. Tapi saya pakai server FreeBSD. Ada sambil nunggu loading. Ini udah. Wait, mana dia? Ini, satu. Karena ini adalah, maksudnya network, sorry, network adapternya itu menggunakan bridge, berarti dia memiliki subnet yang sama dengan laptop saya. Jadi saya sebenarnya bisa memanggil ini dari laptop saya. Ini dia. 1101. Terus itu SQL. Ini dia. Nah,
Di sini tuh sebenarnya di mesin server di sini ini saya buatkan sebuah script website sederhana yang isinya hanya dua script, satunya adalah index.html dan index.html ini yang ditampilkan di sini index.html. Ini dia. Dan isinya pun seperti ini. Nih. Jadi pertama adalah bentar ya, saya break dulu atau bentar. 1 menit aja. Oke, balik lagi. Contoh misalnya seperti ini. Bagian pertama adalah title SQL injection. Maka title ini akan muncul di sini, SQL injection demo. Dan kemudian di sini membuat sebuah form dengan namanya login form. ID-nya login form juga. Dan kalau nanti ada yang ngisi dan klik loginnya ada di sini. Input type submit value login, tulisnya di sini login. Maka saya akan mengirimkan data-data username dan password ini, dua field ini, ke suatu script yang namanya login.php. Seperti ini. Dan yang dikirimkan ke login.php itu ada dua informasi. Pertama adalah username dan kedua password dengan nama ini. ID adalah username dan yang ini ID-nya adalah password. Oke. Kalau misalnya saya menginputkan sesuatu di sini, misalnya A dan passwordnya A misalnya. Nah, kalau saya klik login, maka kedua informasi ini, username A dengan sebagai ID user underscore name, dan password A sebagai ID pass underscore word, itu dikirimkan ke login.php. Itu cara kerja dari form secara default. Cara standarnya seperti itu. Nah, kita sekarang coba lihat, apa sih yang dilakukan oleh login.php? Gitu. Cat login.php. Seperti ini. Jadi pertama saya akan connect ke database MySQL, dan kemudian berdasarkan user name dan password, pass underscore word, kedua data ini, itu saya tanyakan ke database saya. Apakah ada username dan password ini? Kalau misalnya ada, seperti ini misalnya, jadi jika ada, maka tulislah login sukses. Tapi kalau enggak, tulis login failed. Kita coba saja. Username A, password A. Dibilang login failed. Oke, dan di sini sengaja saya tampilkan query-nya, query ke tabelnya. Untuk kita nanti bisa melihat seperti apa SQL injection attack itu. Oke, sekarang kita balik lagi coba.
Oke, sekarang kita coba lihat sebenarnya username password yang benar itu apa sih? Kita coba masuk ke MySQL. Tadi apa passwordnya? Ini admin dan password. MySQL -u admin -p password. Udah. Ada my apps. Cuma ada satu tabel, yaitu user. Kita lihat isinya. Select bintang from user. Admin. Berarti itu adalah username dan password yang legal untuk bisa masuk. Kita coba saja admin dan admin. Seperti ini, login sukses. Dan query dari aplikasi PHP ke database adalah select bintang from user, where user sama dengan admin and pass sama dengan admin. Seperti ini. Kita coba aja. Kita jalankan. Itu langsung di konsol. Select bintang from my apps dot user, where user sama dengan admin and password pass sama dengan admin. Seperti ini. Enter. Seperti ini. Akan keluar bahwa iya ada record di database-nya atau di tabelnya yang usernya admin dan juga passwordnya admin. Nah, sekarang gimana cara kita melakukan SQL injection attack? Nah, kalau kita perhatikan di sini, dia akan menuliskan, ini saya quit dulu ya. Nih, dia akan menuliskan login sukses, berarti maksudnya dia akan bilang berhasil login ya. Kalau dia menemukan sebuah record di tabelnya. Itu secara secara yang benarnya ya, seharusnya seperti itu. Tapi kita bisa mainkan di sini. Kalau kita perhatikan query-nya. Query-nya yang ini. Ini. Bisa enggak kita mainkan di query-nya? Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, dia akan ngecek admin sebagai user dan admin juga sebagai password. Dicocokin sama dia di tabel. Nah, kalau misalnya saya bikin query-nya jadi seperti ini. Jadi ini saya hapus. Seperti ini. Sorry, bukan N, tapi OR. Ini berarti saya akan melakukan query select bintang from my apps.user where user empty atau true. Nah, kalau modelnya seperti ini, ya sudah pasti dia akan true terus kan. Nah, karena true terus, jadinya dia
Jadinya bentar ya. Nah, terima kasih tadi Google saya ini. Oh ya, where user sama dengan kosong atau true. Nah, kalau query-nya seperti ini, berarti hasil select-nya itu akan selalu dianggap true. Jadi di sini, pada saat saya jalankan, maka di sini akan menghasilkan true. Dan jika true, maka dia akan langsung menuliskan login sukses. Sorry. Nah, seperti apa jadinya? Nah, ini nanti akan kita bahas di minggu depan. Nah, sekarang teman-teman nanti mencoba sendiri, karena teman-teman sudah punya server ini kan, server FreeBSD ini. Jadi teman-teman coba. Jadi kita bisa mainkan sebenarnya di sini. Jadi bukan admin yang kita tuliskan, tapi saya tuliskan adalah dengan menggunakan kutip satu. Kutip satu, kemudian or satu, misalnya seperti itu. Atau true. Bisa seperti ini. Dan langsung saya berikan titik koma. Dan kemudian kalau ini saya masukkan seperti ini, maka ini akan masuk ke, tadi masuk ke ini kan, cuma dia nanti jadinya seperti ini. Saya ikutin enggak? Jadi karena harusnya kan yang saya masukkan di sini itu dengan admin. Tapi saya masukkan adalah kutip satu spasi or spasi satu titik koma. Maka bukan admin yang saya kirimkan di sini, tapi sekarang jadi ini. Nah, cuma masalahnya adalah setelah ini jadi bisa bikin error jadinya. Ini harus kita tuliskan, kita harus bilang ini komen. Dan untuk komen berarti kita harus tuliskan seperti ini. Ini komen di membuat sebuah komen di PHP, karena ini pakai PHP. Berarti inilah yang kita masukkan ke username ini. Seperti ini contohnya. Kayaknya ini yang bintang. Passwordnya kosongin aja. Seperti itu. Nanti teman-teman coba sendiri ya. Oke, ini sedikit review untuk yang pertemuan ke-14. Nanti kita coba untuk explore lagi minggu depan. Nah, sekarang untuk UAS-nya, UAS mirip seperti UTS kemarin, yaitu teman-teman diminta untuk melakukan paket crafting. Kalau yang UTS kan teman-teman diminta untuk membuktikan bahwa teman-teman memahami caranya sniffing dengan menggunakan TCP/DAM dan kemudian menampilkannya di Wireshark. Ini UTS. Nah, untuk UAS ya mirip seperti ini. Jadi teman-teman nanti membawa laptop ke kelas dan nanti teman-teman diminta untuk melakukan paket crafting untuk melakukan attack. Attack-nya belum tahu saya apakah melakukan serangan pada MAC layer atau serangan pada IP atau serangan pada transport. Cuma tiga itu kemudian. Kalau ini kan dia bukan paket crafting, karena ini kita nggak pakai paket crafting di sini. Kita hanya mainin inputan di sini. Oke. Nah, sekarang nanti saya coba bikin polling di WhatsApp group. Opsinya adalah UAS-nya adalah minggu depan tanggal 7, jadi pas pertemuan terakhir atau pada saat nanti kita minggu
UAS. Jadi kita cari salah satu tanggal di mana misal tanggal 7 atau tanggal 14. Atau tanggal 21 kayak nggak mungkin ya. Kan 7 sama 14 ya. Karena ini minggu UAS itu di sini. Nah, tapi sebelum itu kita masih kurang satu kuis ya. Ya nanti teman-teman mirip seperti yang kuis pertama, karena kita butuh 2 buah kuis dan 1 UTS dan 1 UAS. Jadi ada 4 nilai yang akan masuk. Dan nanti saya coba buatkan kuis. Di sini belum ada kuisnya untuk yang topik cyber attack. Dan kuisnya itu kita lakukan minggu depan. Tapi bisa, kita lakukan minggu depan, dan kalau minggu depan jadi UAS juga, berarti kita sekalian habis UTS, langsung, habis kuis, kita langsung UAS. Oke, jadi tolong disiapkan untuk UAS-nya, siapkan ini, si merah, dan juga nanti si biru. Nanti teman-teman akan diminta membuat paket crafting. Dan paket crafting itu nanti di capture. Jadi sama seperti UTS, teman-teman diminta untuk melakukan capture. Udah benar belum hasilnya? Misalnya perintahnya adalah tolong lakukan TCP SYN flooding attack. Nanti seperti ini. Atau tolong lakukan yang apa namanya? IP fragmented attack. Seperti ini nanti. Ada banyak paket, tapi dia fragmented semua. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Baik, kalau Anda kita cukup sampai sekian, udah berat banget kepalanya. Kita ketemu lagi minggu depan. Nanti terserah, minggu depan bisa saja kuis plus UAS atau kuis aja. Kalau kuis aja berarti teman-teman yang nggak bisa hadir on-site juga nggak apa-apa, nanti kuisnya online. Tapi kalau minggu depan UAS juga, ya berarti ya sekalian harus datang ke kelas. Karena nanti UAS-nya kan pasti onsite. Oke, baik itu aja dari saya. Terima kasih dan selamat sore semuanya. Makasih, Pak. Terima kasih, jaga kesehatan ya.